Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita lanjut part 3 untuk soal prediksi yang keluar PPPK 2022. Oke, untuk kemarin kita masih soal manajerial ya guys. Terus nanti untuk nomor 26 ini ternyata tuh udah kompetensi sosial kultural gitu ya. Jadi kita selesaiin dulu di nomor 21. Kita mulai lagi ya. Oke. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah: A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Langsung aja kalian jawab ya, dan aku langsung ke pembahasan soalnya nomor 31. Ya kan? Nomor 21 ya guys. Maaf. 21. Oke, nomor 21 jawabannya adalah cara B guys. 21 jawabannya adalah B, dimana dia masuk level 1. Deskripsinya menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Indikator perilaku mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan dengan objektif, netral, tidak memihak, tidak deskriptif, transparan, dan tidak mempengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. 1.2 Melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. 1.3 Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Termasuk dalam level 1 kompetensi pelayanan publik dengan indikator 1.2 yaitu mampu menerima keluhan dan melayani kebutuhan pelanggan. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Jawabannya apa nih kira-kira? Kita baca dulu soalnya. Oke guys, ini soalnya. Anda bekerja sebagai konsultan pendidik, banyak siswa dan orang tua yang bingung untuk menentukan jurusan. Sebagai konsultan yang handal, yang akan Anda lakukan adalah, oke, kita lihat opsinya. Yang pertama, A. Memberikan beberapa alternatif. Bentar, nggak kelihatan. Alternatif jurusan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. B. Menentukan jurusan yang akan memberikan keuntungan masa depan anak. C. Menyarankan agar melanjutkan pendidikan ke luar negeri. D. Memberikan alternatif jurusan sesuai dengan kemampuan siswa dan kemampuan finansial orang tua. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku hitung sampai 2, 1, 2. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, nomor 22 jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke pembahasannya guys. Oke, ini masuk ke level 1 seperti yang tadi ya. Kompetensi pelayanan publik dengan indikator 1.2 yaitu mampu melayani kebutuhan wali murid dengan memberikan alternatif pilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa dan keadaan finansial wali murid. Gimana? Udah benar belum? Oke, lanjut ke soal 23. Di soal 23, oke aku bacain. Salah satu rekan Anda harusnya bertugas piket pelayanan mendadak pingsan karena memaksakan diri tetap bekerja dalam keadaan sakit. Saat itu Anda juga sedang mengerjakan tugas-tugas Anda dan atasan Anda meminta Anda untuk menggantikan tugas teman Anda untuk piket pelayanan tersebut. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah: A. Meninggalkan tugas dan langsung menggantikan teman bertugas piket. B. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan tugas piket. C. Bersikap acuh karena merasa bukan tanggung jawab Anda. D. Menunggu rekan kerja Anda dari pingsannya kemudian memintanya bertugas kembali. Aku hitung sampai 2, 1, 2. Jawabannya yang mana nih? Oke. Jawabannya nomor 23 adalah A guys. Oke.
Untuk pembahasannya, masuk ke level 2 yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikatornya 2.1 membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung secara sasaran tim. 2.2 berbagai informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain. 2.3 membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim, termasuk dalam level 2 kompetensi kerjasama dengan indikator 2.1 yaitu mampu membantu rekan kerja dalam menyelesaikan masalah untuk melakukan piket pelayanan karena piket pelayanan merupakan hal yang penting dalam kepentingan masyarakat. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Oke. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di luar negeri, tetapi nilai TOEFL Anda tidak mencukupi, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengikuti pelatihan tahun depan ketika nilai TOEFL Anda sudah naik. B. Mengikuti semua tes TOEFL yang ada hingga nilai TOEFL Anda naik. C. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan nilai TOEFL. D. Meminta tambahan waktu kepada atasan untuk memperbaiki nilai TOEFL. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, aku hitung sampai 2. 1, 2, kita langsung bahas. Nomor 24, jawabannya adalah, kelihatan nggak? Jawabannya adalah D. Kita masuk ke pembahasannya, apa sih? Kok bisa jawabannya D? Ini masuk ke level 1 guys, pengembangan diri, di mana indikatornya 1.1 mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. 1.2 menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. 1.3 berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi, termasuk dalam level 1 kompetensi pengembangan diri dengan indikator 1.1 yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan diri dengan meminta tambahan waktu kepada atasan Anda dan mau berusaha untuk mempelajari keterampilan tersebut. Oke, itu untuk soal nomor 24 ya guys. Lanjut kita ke soal nomor 25. Ini soal terakhir untuk tes kemampuan manajerial ya guys. Oke, Anda mampu menuntaskan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditetapkan dan memiliki waktu senggang pada jam kerja. Dalam waktu senggang tersebut, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda. B. Meneliti kembali hasil kerja Anda. C. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan Anda. D. Bersosialisasi dengan rekan kerja sekantor. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yakni nomor 25. Jawabannya adalah C guys. Oke, untuk pembahasannya ini masuk ke pengembangan diri seperti yang di atasnya tadi. Dengan indikator 1.2 yaitu mampu meningkatkan diri dengan membaca buku-buku yang mendukung pekerjaan. Oke, langsung saja kita masuk ke kompetensi sosial kultural di soal nomor 26. Soal nomor 26. Oke. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Pada akhirnya Anda menuruti keinginan orang tua. Ini kira-kira jawabannya yang mana nih? A. Sangat setuju. B. Setuju. Ini dia tingkat ya jawabannya. Ragu-ragu, tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Kira-kira yang mana nih jawabannya guys? Oke, langsung saja aku hitung 1 sampai 2. 1, 2, jawabannya adalah nomor 26, jawabannya adalah B. Oke, pembahasannya di sini guys. Pembahasannya yaitu level 2.
Deskripsinya aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Indikatornya 2.1 menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagamaan dan menghargai perbedaan. 2.2 membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. 2.3 bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang timbul oleh perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Termasuk level 2 dalam perekat bangsa dengan indikator 2.1 yaitu mampu bersikap tenang dan mengendalikan emosi dalam menghadapi perbedaan latar belakang pendidikan dalam memperoleh pekerjaan serta fokus pada pengembangan diri. Ini 2.3 ya di indikatornya, bukan 2.1 ya. Oke. Gitu ya guys. Oke, lanjut kita ke soal nomor 20. Oke, untuk soal sosial kultural ini ternyata ada tingkatan nilainya guys. Dimana kalian jawab B dapat nilainya 5, jawab A dapat nilainya 4 gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal. Berarti oke. Lanjut ke soal nomor 27. Aldi adalah seorang siswa yang pernah mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan sehingga dia berobat sampai sembuh dan menyelesaikan sekolahnya. Setelah lulus, Aldi ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi ditolak oleh pihak panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Padahal Aldi telah memenuhi semua persyaratan yang ada. Kira-kira jawabannya yang mana nih? A. Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju yang bagian E. Kira-kira yang mana jawabannya guys? Langsung saja kita bahas untuk yang nomor 27. Ini jawabannya adalah E guys. Jawabannya E untuk pembahasannya. Masuk ke level 1, deskripsinya adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Indikator 1.1 mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, masyarakat. 1.2 terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. 1.3 mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Termasuk level 1 dalam perekat bangsa dengan indikator 1.1 yaitu mampu memahami dan mau menerima perbedaan masyarakat, termasuk dalam menerima Aldi dalam seleksi tersebut karena telah memenuhi persyaratan yang ada. Oke, lanjut di soal nomor 28 ya guys. Dalam suatu rapat pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat yang lain. Anda berlapang data menerima atas penolakan tersebut. Kira-kira jawabannya mana nih? Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu nomor 28. Jawabannya adalah A guys. 28 mana? Nah, jawabannya A. Ini seperti yang tadi, peka memahami dan menerima kemajemukan. Ini merupakan termasuk level 1 dan perekat bangsa dengan indikator 1.2 yaitu mampu terbuka menerima perbedaan pendapat tersebut dengan lapang dada. Oke, lanjutkan soal nomor 29. Nomor 29, rekan kerja Anda meminta bantuan kepada Anda untuk mengerjakan pekerjaan karena ibu dari rekan Anda mendadak sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun, Anda menolak karena dia seharusnya bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kira-kira jawabannya yang mana? Langsung aja kita bahas nomor 29 ya. 29 jawabannya adalah E guys. Oke, dia termasuk pada level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. 2.1 indikatornya menampilkan sikap dan perilaku peduli akan nilai keberagamaan dan menghargai perbedaan. Ini udah aku bacain ya.
Oke, langsung ke pembahasannya termasuk level 2 dalam perekat bangsa dengan indikator 2.1 yaitu menampilkan sikap dan perilaku peduli sesama rekan kerja dengan membantu menyelesaikan pekerjaannya. Oke, lanjut ke soal nomor 30 guys. Soal nomor 30 apa nih kira-kira jawabannya? Aku baca dulu. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya mengenai perbedaan gender dalam melaksanakan tugasnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut dan langsung mengutarakan pendapat Anda. Gimana nih jawabannya? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Oke. Aku hitung 1 sampai 2, semoga kalian udah temu jawabannya ya. 1, 2, kita bahas bareng-bareng. Jawabannya adalah A. Masuk ke level 2 yaitu perekat bangsa. Sama seperti yang tadi ya, dengan indikator 2.3 yaitu mampu bersikap dan mengendalikan emosi terhadap perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut, termasuk mengeluarkan pendapat Anda meskipun di depan pimpinan Anda. Oke, ini untuk nilainya ya guys, nilai 5 untuk A dan nilai 1 untuk E. Lanjut kita ke soal nomor 31. Anda memiliki sahabat di luar kota yang akan menikah. Pada saat yang bersamaan, Anda memiliki banyak pengeluaran. Anda kemudian mencari pinjaman agar dapat menghadiri acara tersebut. Sangat setuju? Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Apa nih jawabannya buat kalian? Aku hitung 1 sampai 2. 1, 2. Kita lihat. Misalkan gini ya guys, misalkan aku kecepatan untuk ke pembahasannya, kalian bisa skip dulu videonya sambil kalian boleh mikir gitu ya. 31 jawabannya adalah A. Apa nih pembahasannya? Oke, dia masih dalam termasuk level 2 guys. Perekat bangsa dengan indikator 2.2 yaitu mampu membangun hubungan baik antara individu dengan memberikan ucapan dan kado di hari pernikahan sahabat Anda. Oke, nilai 5 untuk yang A dan nilai 1 E. Oke, jawabannya yang E ya. Oke, langsung masuk ke soal nomor 32. Anda berada di lingkungan yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Suatu hari ada orang di sekitar lingkungan Anda memberikan makanan sebagai bentuk kebudayaan sekitar. Masih ada terusannya. Tetapi makanan tersebut merupakan makanan yang tidak diperbolehkan dalam agama Anda untuk Anda konsumsi. Anda kemudian menjelaskan secara baik-baik kepada masyarakat di sekitar Anda bahwa Anda tidak dapat memakan makanan itu. Kira-kira setuju nggak nih? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Siapa yang mana guys? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya yaitu nomor 32 ya. 32 jawabannya adalah A. Oke, masuk ke level 3, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Oke, untuk indikatornya 3.1, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. 3.2, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang akibatnya adanya keragaman budaya yang ada. 3.3, menjadikan mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Masuk ke pembahasannya termasuk level 3 dalam perekat bangsa dengan indikator 3.2 yaitu mampu menghargai dan melakukan pemetaan sosial di lingkungan Anda dengan menanyakan adat dan kebudayaan yang telah ada di lingkungan sekitar Anda namun tetap berpegang teguh pada keyakinan Anda. Oke, untuk nilainya nilai A diduduki oleh jawaban A dan nilai 1 untuk jawaban E. Oke, lanjut ke soal nomor 33 ya guys. Soal nomor 33.
Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka saya akan memilih-milih rekan kerja yang seagama saja. Sangat setuju? Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Mana nih kira-kira jawabannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nomor 33 jawabannya adalah E. Peka memahami dan menerima kemajemukan. Ini udah aku baca tadi, termasuk level 1 dalam perekat bangsa dengan indikator 1.1, yaitu mampu memahami perbedaan dengan sikap toleransi dan mampu menerima perbedaan dengan menghormati perbedaan agama tersebut. Oke, nilai A untuk E dan nilai 1 untuk A ya. Lanjut ke soal nomor 34. Anda memiliki buku cerita favorit dan buku cerita tersebut dihilangkan oleh teman dekat Anda lalu marah dan tidak akan berteman dengannya lagi. Setuju? Sangat setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Mana nih jawabannya? Oke, langsung ke pembahasannya, yakni nomor 34. Nomor 34 jawabannya E, guys. Jawabannya E. Yaitu level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Udah aku baca tadi. Dia masuk dalam perekat bangsa, indikatornya 2.3, yaitu mampu bersikap tenang, mengendalikan emosi saat barang Anda telah dihilangkan dengan memintanya mengganti buku tersebut dan mengatakan lebih berhati-hati kepada teman Anda. Oke, dia masuk ke 2.3, nilainya adalah nilai 5 untuk E, nilai 1 untuk A. Nomor 35 ya guys. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Anda lalu mempersilahkan ibu tersebut bergantian antri dengan Anda. Kira-kira sangat setuju? Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Apa nih jawabannya? Jawabannya adalah tarararara. Jawabannya adalah A. Oke. Dia masuk ke level 2, yaitu dalam perekat bangsa dengan indikator 2.1, yaitu mampu bersikap peduli terhadap sesama dengan bertukar posisi antrian dengan ibu hamil tersebut. Untuk nilainya nilai 5 untuk A dan nilai 1 untuk E. Oke, masuk ke soal nomor 36. Anda adalah orang yang kurang menyukai keramaian. Ketika Anda diundang di acara pesta dan bertemu teman-teman lama, Anda hanya berbicara seperlunya dan berusaha agar tidak terlihat teman-teman yang lain. Sangat setuju? Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju. Kira-kira yang mana jawabannya? Nomor 36. Jawabannya adalah D, guys. Untuk pembahasannya, dia masuk ke level 1 perekat bangsa dengan indikator 1.2, yaitu belajar tentang perbedaan yang ada dengan membaur bersama teman-teman yang ada. Oke, nilai 5 untuk D dan nilai 1 untuk A. Lanjut ke soal nomor 37. Anda sedang menikmati musik lewat earphone Anda, tiba-tiba ada orang yang ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Anda lalu mengecilkan volume earphone dan menyimak pertanyaannya. Jawabannya mana? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jawabannya nomor 37 adalah D. Pembahasannya ini masuk ke level 2 dalam perekat bangsa dengan indikator 2.1, yaitu mampu menampilkan sikap menghargai orang lain yang ingin bertanya dan melepaskan earphone dan mendengarkan pertanyaan orang tersebut. Nilai 5 untuk jawaban D dan nilai 1 untuk jawaban yang A. Oke, lanjut. Nomor berapa, guys? Nomor 38. Oke. Bentar. Nomor 38.
Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah, di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Karena tidak ingin terlibat lebih jauh, Anda membiarkan saja hal itu terjadi. Jawabannya yang mana? Sangat setuju? Setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nomor 30 jawabannya, 38 jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Oke, kita bahas level 5. Deskripsinya, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis, di mana indikator 5.1 menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. 5.2 mampu mengkomunikasikan dampak resiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik, dan untuk membangun hubungan jangka panjang. 5.3 mampu membuat kebijakan dan mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional. Oke, pembahasannya termasuk level 5 dalam perekat bangsa dengan indikator 5.2, yaitu mampu mengkomunikasikan dan memberitahu tindakan korektif bahwa pemerintah sedang menggalakkan program menyayangi hewan. Nilai 5 untuk jawaban E dan nilai 1 untuk jawaban yang A. Lanjut kita ke soal nomor 39. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan dan mengganggu pandangan dan jalan kendaraan. Anda segera merapikan sampah itu demi kepentingan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Jawabannya mana? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kira-kira jawabannya mana nih? Aku hitung sampai 2, 1, 2, kita bahas jawabannya. Nomor 39 jawabannya adalah D. Untuk pembahasannya sama seperti yang tadi, masuk ke level 5 dalam perekat bangsa dengan indikator 5.2, yaitu mampu mengkomunikasikan dan memberitahu tindakan korektif pada orang di lingkungan sekitar untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Maaf ya guys, Anda harus memprioritaskan untuk berangkat kantor terlebih dahulu. Nilai 5 untuk jawaban D dan nilai 1 untuk jawaban A. Oke, untuk soal terakhir di part ini, yaitu nomor 40. Agar semua pegawai baru dapat bersosialisasi dengan baik, maka Anda sebagai pegawai lama akan mencoba mengajak mereka berbicara terlebih dahulu agar suasana tidak kaku. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jawabannya yang mana? Nomor 40, langsung saja kita ke pembahasannya. Jawabannya adalah A guys. Kita masuk ke pembahasannya ya. Masuk ke level 4, mendaya gunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi, di mana indikator 4.1 menginisiasi dan mempresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. 4.2 mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi, mampu membuat program yang mengakomodasikan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik, termasuk level 4 dalam perekat bangsa dan indikator 4.3, yaitu mampu menyelenggarakan acara santai yang dapat mengakomodasi perbedaan yang ada serta mempertemukan pegawai lama dan pegawai baru. Oke, nilai 5 untuk jawaban yang A dan nilai 1 untuk jawaban yang E. Oke, sampai di sini dulu untuk
prediksi soal sosial kultural, eee, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.